Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yan Syahdu Purnama. Salam sejahtera untuk teman-teman dan juga pada Hafiz. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi pada bab 9, yaitu paradigma keilmuan dan teori komunikasi. Sebelum saya berlanjut pada materinya, saya akan memperkenalkan beberapa kelompok saya, yaitu ada Efraim Haldionis Mose, Syahdu Purnama, Kilian Yoga, Farisha Belva, dan juga Ivan Lawari. Yang pertama, basis sosial dan paradigma teori komunikasi. Paradigma menurut Robert Cohen merupakan salah satu acuan atau dasar pikiran yang sifatnya filosofis dalam pelaksanaan suatu motif atau tujuan. Paradigma digunakan untuk penelitian, lalu sebuah teori ada karena adanya sebuah pandangan. Nah, perkembangan terakhir dunia komunikasi di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh 3 paradigma besar. Yang pertama ada paradigma teori konvensional, yaitu paradigma teori yang dianut oleh para ilmuwan komunikasi yang secara keilmuannya mengembangkan teorinya secara linear. Para ilmuwan ini memiliki kecenderungan memandang teori komunikasi secara tradisional. Mereka sejak semula telah mempelajari bidang komunikasi sejak jenjang pendidikan S1 dan tidak memiliki pandangannya terhadap teori-teori lain di sekitar objek komunikasi. Lalu yang kedua ada paradigma kritis. Yang lebih tepatnya namanya paradigma kritis dan perspektif komunikasi. Yaitu paradigma komunikasi yang dianut oleh para sarjana yang awalnya belum mempelajari teori komunikasi, kemudian secara serius mempelajari komunikasi secara kritis dan menurut perspektif komunikasi yang dilihatnya. Yang ketiga juga ada paradigma teknologi media. Paradigma ini lahir dari para peminat teknologi telematika, terutama oleh para sarjana teknologi informasi. Lalu kita beralih pada perspektif berdasarkan metode dan logika, yaitu ada 4, covering laws, rules, system, dan symbolic interactionism. Yang pertama ada covering laws, yang berangkat dari prinsip kualitas atau hubungan sebab akibat, umumnya menjadi basis pengembangan teori-teori komunikasi yang memerlukan pembuktian secara empiris. Lalu kedua ada rules. Rules berdasarkan prinsip praktis bahwa manusia aktif memilih, mengubah, dan menentukan aturan-aturan yang menyangkut kehidupannya. Lalu ada sistem. Sistem dijadikan landasan pada teori-teori informasi dan komunikasi organisasi. Lalu yang terakhir ada symbolic interactionism yang diterapkan pada penelitian tentang perilaku komunikasi antara individu dalam kehidupan sosial. Nah, lalu ada paradigma berdasarkan metodologi penelitian, yakni paradigma klasik yang melakukan pengujian hipotesis melalui laboratorium, eksperimen, atau survei ekspansif dengan analisis kuantitatif. Lalu yang kedua ada paradigma kritis yang mengutamakan analisis komprehensif, konstekstual, dan multi-level analisis. Lalu yang ketiga ada paradigma konstruktivisme, bersifat reflektif dan dialektikal. Lalu selanjutnya ada jenis pengetahuan dan paradigma lain dalam komunikasi. Yang pertama ada pandangan humanistik, yaitu memahami respon subjektif individual. Pengetahuan humanistik teristimewa cocok terhadap masalah seni, pengalaman pribadi, dan juga lain-lainnya. Lalu yang kedua, pandangan social science. Ilmu komunikasi mempunyai 3 karakteristik, yaitu ilmu komunikasi merupakan ilmu sosial yang bersifat multidisipliner dan bidang kajiannya sangat luas. Ilmu komunikasi tidak hanya merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat murni teoritis akademis, namun juga merupakan ilmu pengetahuan terapan yang diperlukan berbagai kalangan praktisi. Teknologi, khususnya teknologi komunikasi yang diperlukan dalam proses produksi sistem tanda dan lambing merupakan salah satu objek kajian utama.
Lalu selanjutnya ada pendekatan keilmuan dan komunikasi. Eh, Pendekatan ini ada dua, yaitu yang unscientific dan scientific. Pendekatan unscientific adalah pendekatan non-ilmiah. Pendekatan ini adalah usaha untuk menjawab dorongan ingin tahu dan mencari kebenaran, yaitu melalui yang pertama itu ada secara kebetulan. Semua pengetahuan didapatkan secara kebetulan. Kelemahannya adalah orang akan bersifat pasif dan pengetahuannya akan berkembang sangat lambat. Lalu yang kedua, ada trial dan error. Memulai dengan cara mencoba-coba walau tanpa kepastian. Kelemahannya adalah terlalu banyak menghabiskan waktu, terlalu banyak mereka-reka dan membuat spekulasi dalam ketidakpastian. Yang ketiga, melalui otoritas, yaitu membutuhkan orang lain yang dapat dijadikan subjek otoritas. Lalu yang terakhir, ada wahyu, menganggap bahwa sumber kebenaran hanya berasal dari Sang Pencipta. Lalu yang kedua adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang ilmiah. Cara mendapatkan kebenarannya yaitu berpikir kritis dan rasional, yaitu menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, menggunakan objek berpikir dan menghubungkannya dengan objek lainnya. Penelitian ilmiah yaitu aktivitas untuk menemukan kebenaran atau pengetahuan melalui pengetahuan ilmiah. Model riset ilmiah yang paling banyak dianut adalah memadukan pemikiran kritis rasional dan pengamatan empiris. Jenis teori komunikasi. Dale John mengatakan berdasarkan metode penjelasan serta cakupan objek pengamatan, secara umum teori-teori komunikasi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu teori-teori umum atau general theories dan teori kontekstual atau contextual theories. Ada 4 jenis teori dalam kelompok teori-teori umum, yaitu teori-teori fungsional dan struksional, behavioral dan kognitif, konvensional dan interaksional, kritis dan interpretatif. Sementara itu, kelompok teori kontekstual terdiri dari teori tentang komunikasi interpribadi, antarpribadi, kelompok, organisasi, dan massa. Model dan proses komunikasi. Model komunikasi. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku Human Communication menjelaskan 3 model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear, yaitu model komunikasi satu arah komunikasi, atau contohnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada siaran televisi. Yang kedua, model komunikasi dua arah, yaitu model komunikasi interaksional. Pada model ini terjadi komunikasi umpan balik, dan contohnya adalah saat dosen mengajar, saat kita ngobrol dengan teman, kita berbicara, dia pun memberi respon yang baik. Dan yang ketiga, model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan di antara dua orang atau lebih, dan contohnya seperti penjual dan pembeli. Proses komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi dilalui oleh sumber, baik individu ataupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain. Langkah pertama yang dilakukan sumber adalah ideation. Langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah diambil atau encode. Langkah keempat, perhatian dialihkan kepada penerima pesan. Tahap terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Yang berikutnya adalah lingkup teori komunikasi. 1. Teori komunikasi kelompok. 2. Teori komunikasi organisasi. 3. Teori komunikasi massa. Dan keempat adalah teori-teori komunikasi interpretatif dan kritis. Di teori komunikasi kelompok, komunikasi dalam kelompok merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari. Sejak lahir, orang sudah berpartisipasi dalam melakukan komunikasi dalam kelompok, yaitu keluarga. Komunikasi kelompok berarti komunikasi yang berlangsung antara orang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Komunikasi organisasi. Komunikasi dalam sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan, ataupun pendapat dari setiap berpartisipan dalam komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Komunikasi organisasi terjadi di dalam sebuah organisasi, dari pemimpin ke karyawan atau karyawan ke pemimpin. Komunikasi massa. Teori desa global oleh Marshall McLuhan yang berisi kita itu semua hidup di dalam satu desa global. Secara teori, pada satu sisi,
Komunikasi massa mengandung pengertian sebagai suatu proses di mana institusi media massa memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Dan di sisi kedua, pesan tersebut diterima, dicerna, dan dikonsumsi oleh audiens. Yang keempat adalah teori-teori komunikasi interpretatif kritis. Teori komunikasi interpretasi, pendekatan interpretasi yang dikenal dalam istilah Jerman, Verstehen atau pemahaman, berusaha untuk menjelaskan makna dari tindakan. Karena satu tindakan memiliki banyak potensi dan arti, maka tidak dapat dengan mudah kita mengambil asumsi sebuah tindakan begitu saja. Teori ini mengadopsi teori interaksi simbiosis, teori hermeneutik, teori semiotika, maupun teori simbol. Teori-teori ini berkembang sangat pesat dalam bidang komunikasi, terutama dalam media cetak dan elektronik. Teori-teori komunikasi kritis memiliki 3 asumsi dasar yang sama. Pertama, menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu sosial interpretatif. Ini digunakan untuk memahami bagaimana berbagai kelompok sosial dikekang dan ditindas. Kedua, pendekatan ini mengkaji kondisi-kondisi sosial dalam usahanya untuk mengungkap struktur-struktur yang seringkali tersembunyi. Ketiga, pendekatan kritis secara sadar menggabungkan teori dan tindakan. Teori dan model komunikasi antar pribadi. Teori-teori diri dan orang lain. Pribadi adalah individu yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut menyebabkan orang mengenal individu secara khas dan membedakannya dengan individu lainnya. Kualitas individu menentukan kekhasan hubungannya dengan individu lain. A. Persepsi terhadap diri pribadi. B. Kesadaran pribadi. C. Pengungkapan diri. A. Persepsi terhadap diri pribadi. Persepsi diri adalah menyadari diri kita sendiri, yaitu mengungkapkan kita itu siapa dan apa kita ini. B. Kesadaran pribadi. Memahami diri sendiri bagaikan kita berkaca di cermin, bahwa apa yang kita lihat adalah wajah, tubuh kita yang sebenarnya. Dengan menyadari diri kita sendiri, kita sebagai manusia akan tahu posisi kita dan sadar sebelum menyebut atau membuat sesuatu yang harsh atau kasar. C. Pengungkapan diri sendiri. Pengungkapan diri sendiri hanya bisa terjadi ketika dalam sebuah komunikasi antara dua orang dan komunikasi itu berada di dalam situasi yang sangat bagus atau lancar. Akan ada sebuah dorongan yang akan membuat dua orang itu saling membuka isi hati atau pikiran mereka masing-masing. Pengungkapan diri sendiri juga dapat merusak hubungan, bukan hanya mempererat hubungan tersebut. Yang kedua adalah teori hubungan antar pribadi. Memahami hubungan antar pribadi memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, terutama dalam mengenal sebuah orang, mengetahui perasaan orang, dan memahami harapan-harapan orang. B. Teori-teori pengembangan hubungan. Pemahaman mengenai hubungan merupakan suatu aspek penting dalam studi tentang komunikasi antar pribadi, cara sebuah hubungan terbentuk dan berakhir. Satu adalah self-disclosure, dua adalah social penetration, tiga adalah proses Virgo, 4 adalah social exchange. Teori dan model komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang terdiri dari 2 atau 3 orang lebih. Kelompok memiliki hubungan yang intensif, terutama kelompok primer. Intensitas hubungan di antara mereka merupakan persyaratan utama yang dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok tersebut. Kelompok memiliki tujuan dan aturan-aturan yang dibuat sendiri sehingga mampu menciptakan atribut kelompok sebagai bentuk karakteristik yang khas pada kelompok itu. Terminologi tatap muka atau face-to-face mengandung makna bahwa setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya. Wacana menarik dalam konteks face-to-face ini adalah menyangkut hubungan-hubungan tatap muka yang menggunakan media telekomunikasi. Kelompok memiliki 2 tujuan utama, yaitu tujuan masing-masing pribadi dalam kelompok dan tujuan kelompok itu sendiri. Ada 4 elemen kelompok yang dikemukakan oleh Hadler dan Rothman, yaitu yang pertama adalah interaksi. Interaksi dalam komunikasi kelompok merupakan faktor yang penting, karena melalui interaksi nilai yang disebut dengan kohak. Kohak adalah sekumpulan orang yang secara serentak terikat dalam aktivitas yang sama, namun tanpa komunikasi satu sama lain. Kedua adalah waktu. Sekumpulan orang yang berinteraksi untuk jangka waktu yang singkat tidak dapat digolongkan sebagai kelompok. Kelompok mempersyaratkan interaksi dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, ukuran.
Tidak ada ukuran atau jumlah partisipan yang pasti dalam komunikasi kelompok. Yang keempat adalah tujuan, yang mengandung bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok akan membantu individu yang menjadi anggota kelompok tersebut dapat mewujudkan satu atau lebih tujuannya. Karakteristik komunikasi kelompok. Karakteristik komunikasi dalam kelompok ditentukan melalui dua hal, yaitu norma dan peran. Norma adalah kesepakatan dan perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berhubungan dan berperilaku satu dengan lainnya. Norma-norma sosial terdiri dari dua jenis, deskriptif dan perintah. Norma-norma deskriptif menentukan apa yang pada umumnya dilakukan dalam sebuah konteks, sedangkan norma-norma perintah menentukan apa yang pada umumnya disetujui oleh masyarakat. Ada 3 kategori norma kelompok, yaitu norma sosial, prosedural, dan tugas. Norma sosial mengatur hubungan di antara para anggota kelompok, sedangkan norma prosedural menguraikan dengan lebih rinci bagaimana kelompok harus beroperasi, seperti bagaimana suatu kelompok harus membuat keputusan. Dan norma tugas memusatkan perhatian pada bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan. Peran dibagi menjadi 3, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya, kepada kelompoknya. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik. Fungsi komunikasi kelompok. Fungsi pertama adalah hubungan sosial, dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. Yang kedua, pendidikan. Bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Yang ketiga, fungsi persuasi. Seorang anggota kelompok berupaya mempersuasi anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Keempat, fungsi problem solving. Pemecahan masalah berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan pembuatan keputusan berhubungan dengan pemilihan antara 2 atau lebih solusi. Jadi, pemecahan masalah menghasilkan materi atau bahan untuk pembuatan keputusan. Kelima, fungsi terapi. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Contoh dari kelompok terapi ini adalah kelompok konsultasi perkawinan, penderita narkotika, dan sebagainya. Kelompok yang pertama ada kelompok teratur, yaitu kelompok yang dapat dijelaskan strukturnya, seperti in-group, contohnya keluarga, dan out-group, contohnya tim memasak A sedang bertanding melawan tim memasak B. Kelompok primer, contohnya keluarga inti, dan sekunder, contohnya organisasi. Kelompok paguyuban, contohnya RT, rukun tetangga, dan RW, rukun warga. Dan kelompok patembayan, contohnya serikat buruh. Kelompok formal, contohnya Palang Merah Indonesia, dan informal, contohnya arisan. Kelompok membership group, contohnya pramuka, dan reference group, contohnya koperasi. Kelompok okupasional, contohnya Ikatan Dokter Gigi Indonesia, dan volunteer, kelompok pecinta alam. Kedua, kelompok yang tidak teratur yaitu kerumunan dan publik. Ketiga, masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Keempat, kelompok kecil. Ronald B. Adler dan George Rohrman membagi kelompok dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, kelompok belajar, seperti kelompok bela diri, kelompok sepak bola, kelompok keterampilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah meningkatkan informasi, pengetahuan, dan kemampuan diri para anggotanya. Yang kedua, ada kelompok pertumbuhan, memusatkan perhatiannya kepada permasalahan pribadi yang dihadapi para anggotanya, seperti kelompok bimbingan perkawinan, kelompok bimbingan psikologi, kelompok terapi, dan sebagainya. Yang ketiga ada kelompok pemecahan masalah, bertujuan untuk membantu anggota kelompok memecahkan masalahnya. Kelompok memberi kekuatan emosional kepada individu dalam membuat keputusan dan melakukan sebuah tindakan untuk mengatasi masalah individu. Teori model komunikasi organisasi. Organisasi adalah suatu kumpulan atau sistem individual yang berhierarki secara jenjang dan memiliki sistem pembagian tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi bervariasi dari 3 atau 4 sampai dengan ribuan anggota. Suatu organisasi memiliki karakter yang hampir sama dengan kelompok, perbedaannya adalah pada jumlah anggota yang lebih banyak dan struktur yang lebih rumit. Organisasi memiliki suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang sangat jelas, seperti pimpinan, staf pimpinan, dan karyawan.
Dengan demikian, komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi di mana terjadi jaringan-jaringan pesan satu sama lain yang saling bergantungan satu sama lain. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan pendudukan dalam suatu organisasi. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Kedua, berkaitan dengan pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai. Maka, banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Yang keempat ada fungsi integratif. Sebuah organisasi atau perusahaan menyediakan wadah bagi anggota atau karyawannya. Contoh dari manfaat integratif adalah adanya newsletter dan komunikasi informal antara anggota atau karyawan. Yang ketiga ada pendekatan hubungan manusiawi atau human relation. Ada beberapa anggapan dasar dari pendekatan human relation, yaitu yang pertama ada produktivitas ditentukan oleh norma sosial, bukan faktor psikologis. B. Seluruh imbalan yang bersifat non-ekonomi sangat penting dalam memotivasi para karyawan. C. Karyawan biasanya memberikan reaksi suatu persoalan lebih sebagai anggota kelompok daripada individu. D. Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dan mencakup aspek-aspek formal dan informal. E. Penganut aliran human relations menganggap komunikasi sebagai fasilitator penting dalam proses pembuatan keputusan. Sementara itu, Francis Likert menjelaskan teori human relations yang dikenal dengan 4 sistem Likert, yaitu sistem eksploitatif autoritatif, sistem benevolen autoritatif, sistem konsultatif, dan sistem partisipatif manajemen. Sistem eksploitatif autoritatif, pimpinan menggunakan kekuasaan dengan tangan besi. Keputusan yang dibuat oleh pimpinan tidak dimanfaatkan. Sedangkan sistem benevolen autoritatif, pimpinan cukup memiliki kepekaan terhadap kebutuhan para bawahan. Dan sistem partisipatif manajemen memberi kesempatan kepada para bawahan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan. Oke, berikutnya ada teori efek komunikasi massa. Yang pertama itu ada stimulus respon. Pada dasarnya, stimulus ini merupakan prinsip belajar sederhana di mana efek merupakan reaksi dari stimulus tertentu. Dasar dari stimulus ini adalah teori jarum hipodynamic teori klasik. Yang kedua itu ada komunikasi dua tahap atau two-step flow. Lazarfeld mengajukan gagasan mengenai komunikasi dua tahap. Dan konsep pembuka pendapat seringkali informasi mengalir dari radio dan surat kabar dari pembuka pendapat. Dan di dalam komunikasi ini ada dua proses yang berlangsung. Yang pertama itu ada mengenai penerimaan dan perhatian, sedangkan yang kedua itu ada berkaitan dengan respon. Oke, yang ketiga itu ada use and gratification atau penggunaan atas kebutuhan. Teori ini pendekatannya sering digunakan dalam komunikasi. Teori ini mencakup keseluruhan proses komunikasi karena sebagian besar audiens dijelaskan melalui berbagai kebutuhan atau needs dan kepentingan atau interest. Itu ada teori pers. Jadi teori ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada otoriter, liberal, tanggung jawab sosial, dan totaliter, Soviet. Yang pertama itu ada teori otoriter. Teori pers otoriter ini atau authoritarian teori. Yang pertama adalah teori otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Contoh dalam teori ini yaitu penemuan alat cetak pers di mana kekuasaan berhak mengatur berita yang ada pada saat itu. Jadi kita bisa lihat dari nama teorinya itu otoriter, bahwa otoritas yang memegang hak kuasa dalam pers kali ini. Yang kedua itu ada teori liberal.
Berlawanan dengan pandangan otoriter, di teori ini menekankan bahwa pers harus mendukung fungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah, sekaligus sebagai media yang memberikan informasi. Teori liberal bersifat swasta. Siapapun yang mempunyai uang yang cukup dapat menerbitkan berita. Yang ketiga ada teori tanggung jawab sosial, di mana teori tanggung jawab sosial mengatakan bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang penting untuk dikemukakan, harus diberikan hak dalam forum. Di dalam teori ini, media dikontrol oleh masyarakat. Tindakan konsumen, kode etik, profesional, dan dalam hal penyiaran. Dan dalam teori ini selain bertujuan untuk memberikan informasi atau hiburan, juga membawa konflik ke dalam arena diskusi. Dan yang keempat itu ada teori komunis Soviet. Jadi teori Soviet ini berpandangan bahwa tujuan utama media itu adalah membantu keberhasilan dan kelangsungan sistem Soviet yang ada. Sistem ini dikontrol oleh negara dan hanya sebagai kepanjangan tangan negara. Selanjutnya ada teori komunikasi dunia maya atau teori cyber community. Cyber community hadir sebagai akibat dari perkembangan teknologi telematika yang semakin pesat, sehingga banyak bidang ilmu sosial melihat masalah cyber community ini sebagai arena kajian yang menarik, sebuah sosiologi kehidupan baru yang menarik dikaji. Teori ini juga disebut teori dunia maya yang ditulis oleh Severin Tankard. Ada bagian penting dalam teori ini, yaitu yang pertama itu ada konsep dasar komunikasi digital, yang kedua ada ruang dan wilayah teori komunikasi dunia maya, dan yang ketiga ada riset-riset baru pada komunikasi cyber.